Shalom. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara ini. Kita akan menghadapi pemilihan umum, presiden, wakil presiden, dan sebagainya. Kita bersama-sama bersatu hati. Mari seluruh umat Tuhan, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami membawa bangsa dan negara kami, Indonesia ini Tuhan. Kami terus berdoa memohon belas kasihan-Mu. Kami rindu lawatan-Mu terjadi, pemulihan terjadi di mana-mana, di seluruh bangsa ini ya Tuhan. Mari Bapa, karena ada orang-orang yang berdoa menghadap Engkau dengan sungguh-sungguh. Tolonglah kami semua ya Tuhan, malam ini untuk memuji menyembah Engkau dengan segenap hati kami, untuk berdoa dengan segenap hati kami. Mari Engkau urapi setiap puji-pujian yang kami naikkan di hadapan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami siap bersuka cita bersama Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita semua anak Tuhan, kita puji Dia, kita agungkan Dia. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteru, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan atas segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteru, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Oh yeah. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteru, semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dialah Tuhan, Raja segala raja. Tuhan bangkit, Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteru, semua lidah mengaku
lagi Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Ku punya visi, ku punya mimpi untuk negeri kami. Haleluya. Ku punya visi untuk bangsa ini, ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati, satukan hati, dan berdoa. Oleh iman bangkitlah negeriku. Ku punya visi, ku punya visi untuk bangsa ini, ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa. Oleh iman bangkitlah negeriku. Setiap lutut bertelut menyembahmu, setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri ini. Ku punya visi untuk bangsa ini. Amin, amin. Ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa. Oleh iman bangkitlah negeriku. Setiap lutut bertelut menyembahmu, setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri ini. Setiap lutut bertelut menyembahmu, lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri ini. Sekali lagi, setiap lutut bertelut, setiap lutut bertelut menyembahmu, Yesus, tak mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri ini. Lawatlah bangsa dan negeri ini. Oh. Lawatlah bangsa dan negeri ini. Haleluya. Haleluya, Jesus, haleluya. Kami akan terus berdoa dan menyembah Engkau ya Tuhan. Dengan segenap hati kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bersatu hati membawa bangsa kami menghadap Engkau Tuhan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa
bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Kami ucapkan berkat, ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami sembah Jesus.
kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan, pulihkan, Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan, pulihkan, Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Katakan, Tuhan, pulihkan. Tuhan, pulihkan. Pada hambanya menyampaikan firman, kami persilakan. Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Ya Tuhan, dan pulihkan kembali negeri kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa hanya oleh Engkau saja yang dapat melakukan yang terbaik bagi satu bangsa. Bahwa Engkau yang dapat memulihkan kembali bangsa-bangsa. Bahkan Engkau yang membuat pembaharuan-pembaharuan yang terjadi. Rancangan-Mu adalah rancangan yang pasti. Karena kami percaya bahwa setiap bangsa di dunia berdiri juga atas kedaulatan Tuhan. Tolong kami bangsa Indonesia. Tolong kami semua orang-orang yang percaya kepadamu untuk meratapi, bergumul, untuk terjadi transformasi ilahi pada bangsa kami. Dan kami menyerukan itu di dalam ibadah, di dalam doa dan ratapan kami.
khususnya menjelang pesta demokrasi. Tuhan menolong kami, berikanlah kami hikmat dan kekuatan kemampuan. Hati yang benar-benar diterawangi oleh kebenaran, supaya kami melakukan petunjuk Tuhan atas pilihan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk sore menjelang malam ini. Tuhan menolong kami kembali untuk menerima pesan Tuhan. Biarlah Engkau berbicara dan melepaskan pesan itu kepada kami malam hari ini. Tolong hamba untuk mengkomunikasikannya. Terima kasih Tuhan. Kami mau dengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam saudara, kembali lagi komunitas WAH pada sore menjelang malam. Ya, kita sekarang semua menyadari bahwa pesta demokrasi kita sekarang sedang berlangsung. Mulai kampanye-kampanye terbuka, menjelang beberapa hari lagi kita akan masuk di dalam pemilihan. Nah, oleh karena itu doa, harapan dan semua visi firman diarahkan terus kepada masalah bangsa kita. Dalam komunitas kita berbicara dalam komunitas tentang kebangsaan. Kita berbicara tentang bagaimana Tuhan melibatkan diri, bagaimana Tuhan mengatur bangsa ini. Kita berbicara bagaimana gereja Tuhan berperan terhadap bangsa ini. Kita berbicara bagaimana individu-individu orang-orang percaya kepada Tuhan berperan di dalam mewujudkan kesejahteraan bahkan kemakmuran bagi bangsa kita. Oke, pada malam hari ini kita akan dengar baik-baik. Saya berusaha juga untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan yang saya mempelajarinya dan mengamatinya juga. Karena itu kita akan melihat ada 3 pokok atau 4 yang malam hari ini saya akan sampaikan. Kita lihat yang pertama, dengan cara apakah raja pertama dari bangsa Israel. Nah, kita akan belajar melihat sore hari ini. Saya akan berbicara tentang 3 raja yang dalam sejarah perjalanan bangsa Israel selama 120 tahun itu dipimpin oleh 3 raja besar yang menjadi sejarah bagi orang Israel, yaitu Raja Saul, Raja Daud, dan Raja Salomo. Nah, kita lihat yang pertama, dengan cara apakah raja yang pertama bangsa Israel dipilih. Nah, ini karena menyangkut pemilihan. Ini menyangkut keputusan setiap orang untuk memilih. Ini punya hubungan. Saya akan menyinggung tentang apa yang menjadi bagian kita, tanggung jawab kita, keputusan kita menyangkut pemilihan besok tanggal 14 nanti. Nah, mari kita belajar dari sejarah panjang perjalanan bangsa Israel tentang kerajaan Israel dalam menentukan raja-raja atau pemimpin yang berkuasa atas bangsa itu. Nah, kita punya Alkitab menjadi alasan utama untuk kita membaca dan mulai membandingkan, kita membaca dan mulai menarik kesimpulan, kita membaca dan melihat bahwa bagaimana Alkitab menjelaskan kepada kita tentang pemimpin bangsa yang dipilih oleh Tuhan dan yang dipilih oleh rakyat atau ditunjuk oleh penguasa. Nah, sekarang kita lihat yang pertama adalah raja pertama bangsa Israel adalah dengan cara apakah raja pertama bangsa Israel dipilih. Nah, ada 2 kisah yang tentang pemilihan Saul menjadi raja. Tak tahu, raja yang pertama adalah Raja Saul. Karena pemerintahan Israel itu dipimpin oleh hakim-hakim setelah nabi-nabi memimpin Israel sampai pada zaman nabi-nabi itu berakhir, maka Tuhan mengangkat hakim-hakim. Dan hakim-hakim yang memerintah atas Israel untuk menasihati, menata pemerintahan, mengatur mereka dan menasihati mereka dan memimpin mereka. Dan kita tahu bahwa hakim yang terakhir dari bangsa Israel yang memerintah bangsa Israel adalah Samuel. Samuel adalah hakim yang terakhir di mana orang Israel mulai meninggalkan Tuhan.
di mana orang Israel tidak mau lagi dipimpin oleh Tuhan secara langsung melalui seorang hakim. Di mana orang Israel melihat bangsa-bangsa di sekitarnya punya raja. Dan mereka tergoda di sana dan ingin memiliki raja. Sebab itulah mereka datang dan mengadukan niat mereka kepada Samuel untuk mengangkat seorang raja bagi mereka. Dan akhirnya Saul yang menjadi raja. Tapi kita lihat dengan cara apa? Ada dua kisah tentang pemilihan Saul menjadi raja. Yang pertama kita lihat dalam 1 Samuel pasal 9 ayat 16 dan 17. Kita lihat dalam 1 Samuel pasal 9 ayat 16 dan 17. Ayat 16 berkata, besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel. Dan dia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu karena teriakannya telah sampai kepadaku. Lanjut. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Jadi kisah yang pertama adalah Tuhan sendiri yang memilih, yang menunjuk, yang mengarahkan Samuel untuk memilih dan mengurapi Saul menjadi raja. Jadi kita harus lihat bahwa yang pertama adalah atas dasar petunjuk Tuhan. Pertama adalah atas dasar petunjuk Tuhan. Karena tentu Tuhan berperan dalam hal ini tentang kepemimpinan bangsa atau bangsa Israel. Nah, kisah yang kedua kita lihat bahwa Saul dipilih melalui undian. Setelah Saul mendapat pengurapan atau menerima pengurapan dari Samuel, kemudian menjelang waktu dia dinobatkan untuk menjadi raja, dia diundi. Jadi kisah yang kedua adalah Saul dipilih melalui undian. Kita baca dalam 1 Samuel pasal 10. Kita lihat di sana. Di pasal 10 1 Samuel itu dikisahkan bahwa Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnya ke atas kepala Saul, diciumlah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan dan engkau akan menyelamatkan dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Nah, itu bagian yang pertama, bahwa Tuhan yang menunjuk Saul menjadi raja dengan mengutus Samuel untuk mengurapi dia. Tetapi ketika dia Saul dalam 1 Samuel pasal 10, kalau kita baca ayat 17 sampai 27, kita lihat di dalam ayat itu mengisahkan bahwa, saya tidak membacanya tapi karena terlalu panjang. Nah, kita lihat bahwa Saul dipilih melalui undian. Dengan cara bahwa setiap suku keluarga ditampilkan. Dan orang tampil dari keluarga ini sampai pada akhirnya maka Saul dari keluarga itu, maka nama Saul yang muncul melalui undian. Ketika dia dicari, dia tidak ada karena orang berkata dia bersembunyi. Dan mereka pergi ke tempat persembunyiannya dan membawa Saul keluar, dan ternyata perawakannya lebih tinggi daripada orang-orang yang di sekitarnya. Jadi dua kisah tentang pemilihan Saul ini menjadi raja. Kisah yang pertama adalah atas petunjuk Tuhan dia diurapi oleh Samuel menjadi raja. Dan kisah yang kedua adalah dia dipilih kembali melalui undian. Mengapa dia dipilih melalui undian lagi pemilihan? Karena bangsa itu harus melakukan, dan Samuel menampilkannya supaya terbukti bahwa
Apa yang mereka pilih itulah yang sesuai dengan petunjuk Tuhan. Dan ini juga merupakan satu ketetapan bahwa Samuel tahu persis bahwa apa yang telah dia lakukan dengan pengurapan itu karena orang Israel tidak melihat waktu Samuel mengurapi Saul menjadi raja. Karena itu bertemu di dalam perjalanan dan tidak ada orang yang mengetahui. Akhirnya dibawa di dalam pesta demokrasi, yaitu dengan undian, supaya bangsa itu akhirnya memilih sendiri. Dan akhirnya juga Saul terpilih menjadi raja. Karena apa? Karena atas dasar petunjuk Tuhan. Jadi Samuel sebagai hakim yang terakhir dari bangsa Israel telah mengurapi Saul menjadi raja. Dan oleh dasar pengurapan Saul itulah dalam undian pemilihan, atau kita katakan sekarang dalam masa coblosan, akhirnya Saul terpilih menjadi raja. Untuk membuktikan bahwa apa yang ditentukan, yang dipilih oleh Tuhan itu pasti dan ya dan amin. Karena itu saudara tahu bahwa pemilihan lewat undian adalah demokrasi yang dipilih. Sedangkan pengurapan dari Samuel terhadap Saul itu adalah sepihak. Sepihak dalam arti mungkin orang katakan itu sepihak tidak sah. Tetapi itu dari petunjuk Allah. Dan dibuktikan di dalam demokrasi, dalam undian, maka Saul terpilih menjadi raja. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini yang kita perlu melihat bahwa undian itu juga untuk menentukan, untuk memberikan kesan. Undian memberikan gambaran tentang transparansi. Undian memberikan gambaran tentang keterbukaan. Undian memberikan gambaran tentang keadilan. Dan akhirnya Israel melakukan hal ini di bawah kepemimpinan Samuel. Dan Samuel adalah hakim yang sungguh-sungguh melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Dan dia memimpin bangsa Israel untuk melakukan undian bagi Saul. Tetapi kita tahu bahwa latar belakang terpilihnya Saul itu melalui undian, tetapi juga atas ketentuan Tuhan. Bagaimana saudara dan saya dalam situasi pesta demokrasi ini, kita akan maju di dalam undian. Tapi kita tidak tahu bahwa siapa yang menjadi pemimpin bangsa ini atau orang-orang yang duduk ini menjadi bangsa ini diurapi oleh Tuhan. Karena zaman sekarang tidak ada pengurapan. Karena tidak ada petunjuk dari Tuhan langsung kepada seorang nabi atau seorang hamba Tuhan atau seorang siapapun untuk mengurapi seorang pemimpin. Dan kerajaan atau pemerintahan kita adalah pemerintahan demokrasi. Karena itu kita akan masuk di dalam pemilihan atau undian untuk menentukan. Tapi tanggung jawab saudara dan saya sebagai orang Kristen, kita harus meminta petunjuk Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Seperti petunjuk Tuhan kepada Samuel untuk memilih Saul menjadi raja, itu mengikuti petunjuk Tuhan. Dan Tuhan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dipercaya. Tuhan memberikan gambaran atau petunjuk yang jelas kepada orang-orang yang punya hati, yang tahu persis bahwa dalam rencana kepemimpinan harus melibatkan Tuhan. Dan Tuhan bekerja di dalam hati setiap orang percaya, khususnya bagi kekristenan. Dan Tuhan bekerja di dalam gereja Tuhan untuk menentukan sikap. Apakah gereja Tuhan mampu untuk membaca mana yang ditunjuk oleh Tuhan. Supaya dalam pemilihan, dalam undian, akhirnya terpilih orang yang ditunjuk dan dipilih oleh Tuhan. Nah, itulah bagian yang pertama dengan cara apakah raja pertama Israel dipilih. Sekarang kita melihat yang kedua, Raja Daud. Nah, yang kedua Raja Daud, saudara, Tuhan punya kriteria sendiri untuk memilih raja yang berkenan di hatinya. Mengapa Raja Daud terpilih atau dipilih menjadi raja? Karena Saul melakukan pelanggaran.
Saudara, Saul dipilih oleh Tuhan. Saul menang dalam atau terpilih dari undian, dari 2 kisah yang terjadi. Dengan undian bangsa itu mendapatkan Saul menjadi raja. Tapi ketika dia duduk di atas tampuk kekuasaannya, dia melakukan hal yang salah dan melanggar banyak sekali perintah Tuhan. Bahkan dia orang yang suka menyerang dan mau membunuh Daud. Ketika mengetahui bahwa Daud lebih diunggulkan daripadanya, timbullah iri hati dan kedengkian yang menghancurkan kedudukannya sebagai seorang raja, dan Tuhan menolak dia. Oleh karena itulah drama ini dimainkan lagi dengan mengangkat Daud menjadi raja. Dengan cara apakah Raja Daud dipilih oleh Tuhan dan diangkat oleh bangsa Israel? Nah, kita baca di dalam 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-12. 1 Samuel 16 ayat 12. Kemudian disuruhnya menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel lagi terlibat di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. Yang pertama, Hakim Samuel terlibat di dalam urusan pengurapan. Dan raja yang kedua, Daud juga, Hakim Samuel terlibat di dalam pengurapan. Dan Tuhan berkata kepada Samuel ketika Daud tampil. Tapi Bapak Ibu, sebelum Daud tampil untuk diurapi, pertama kali dilakukanlah pemilihan. Dan bagi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perhatikan baik-baik. Tuhan punya kriteria sendiri untuk memilih raja yang berkenan di hatinya. Karena itu ketika Samuel duduk di rumah Isai dan tampillah anak-anak Isai. Saudara, mulai dari Eliab, Syama, terus semua tampil. Ketika Eliab saudara tahu yang pertama itu gagah perkasa tampil. Samuel melihat, wow, ini orangnya. Samuel menentukan pilihannya bahwa ini mungkin dia. Tapi Tuhan berkata, bukan dia. Engkau melihat parasnya, engkau melihat apa yang dilihat oleh mata, tapi Tuhan melihat hati. Nah, setelah itu kemudian yang kedua, anak yang kedua masuk, juga Tuhan berkata, ini juga tidak. Anak yang ketiga masuk, Tuhan berkata kepada Samuel, ini juga tidak. Anak yang keempat masuk, Tuhan berkata kepada Samuel, ini juga tidak. Saudara lihat, di ajang pemilihan, Allah berperan dengan nabi atau dengan Hakim Samuel untuk menentukan pilihan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita kembali merenungkan bahwa inilah pemilihan bagi seorang pemimpin. Nah, Samuel melihat bahwa yang tampil ini orang-orang yang punya kelebihan. Yang tampil ini orang-orang yang punya kemampuan. Bukankah kita juga sekarang seperti itu? Saya tahu dan saya paham bahwa setiap orang di bangsa ini sekarang punya gambaran tentang pemimpin mana. Dan ada 3 pemimpin yang menjadi acuan bagi kita untuk berpikir. Dan tiap-tiap orang melihat dengan sudut pandangnya. Dan setiap orang juga punya pemikiran untuk menentukan pilihan dengan pemahamannya. Dengan pengertiannya. Apakah itu dia belajar atau hanya mendengar dari kata orang? Ataukah apa itu cuma melihat dari media? Karena semua informasi yang kita terima tentang calon pemimpin itu datang dari informasi yang kita terima juga dari media, dari orang lain. Kita tidak punya bukti, kita hanya mendengar dan kata orang. Bapak Ibu Saudara,
Kita hanya berhenti di apa katanya orang. Dan kita harus hati-hati, tidak boleh terjebak. Maaf, saya tidak kampanye. Saya tidak kampanye bagi saudara dan saya untuk malam hari ini. Tapi saya memberikan garis arahan yang jelas bahwa Tuhan terlibat langsung di dalam menentukan pilihan. Karena ini saya berbicara dalam konteks gereja Tuhan. Kita berbicara dalam konteks orang-orang yang percaya Tuhan, bahwa Allah yang berdaulat atas kepemimpinan bahkan hidup manusia. Kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang menentukan pemimpin, seperti doa saudara, doa saya, dan doa gereja Tuhan. Jadi saya tidak kampanye, tapi saya memberikan gambaran. Saya membuka wawasan cara saudara untuk berpikir secara rasional untuk menentukan pilihan. Tapi ingat bahwa saudara punya doa, saudara punya pencerahan yang diberi oleh Tuhan, saudara lakukan itu. Kalau saudara lihat Daud, dalam pesta pemilihan demokrasi yang dilakukan di rumahnya sendiri, dia tidak diperhitungkan. Ini si bungsu yang dilupakan dan tidak masuk dalam hitungan bahkan oleh ayahnya sendiri. Si bungsu yang tidak masuk dalam hitungan. 7 anak laki-laki ditampilkan, Allah menolak semuanya. Samuel bingung. Samuel bertanya kepada Isai, apakah ini semua anak-anakmu laki-laki? Tapi syukurlah bapaknya jujur. Dia katakan masih tinggal 1. Tapi sedang mengembalakan kambing domba di ladang. Dia dilupakan. Dia tidak masuk di dalam nominasi pemilihan. Dia diabaikan. Karena menurut ukuran keluarganya, orang tuanya, bahwa Daud tidak masuk dalam nominasi. Dan banyak orang sekarang saudara dan saya juga punya penentuan seperti itu. Kita akan mengatakan bahwa si A tidak cocok, yang si B boleh. Kita juga memilih bahwa ini boleh baik, ini kurang bagus. Kita juga melihat bahwa ini tidak masuk, ini boleh masuk. Bukankah kita melakukan hal yang sama seperti Isai dan keluarganya? Tapi ingat bahwa Tuhan punya kriteria untuk menentukan pemimpin. Amin. Tuhan punya kriteria. Karena itu setelah apa yang diunggulkan oleh manusia, apa yang diunggulkan oleh mata Samuel, atau apa yang diunggulkan oleh Isai dan keluarganya, semua tidak masuk. Dan kemudian Samuel berkata, panggil dia ke sini. Dan ketika Daud masuk, ayat yang tadi kita baca berkata, kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab dia inilah, atau inilah dia yang akan menjadi raja. Daud memerintah 33 tahun lamanya di Yerusalem. Dan hal pertama yang dilakukan oleh Daud ketika menjadi raja, saudara tahu apa? Dia merebut kembali Yerusalem. Karena pada waktu itu Yerusalem di bawah kekuasaan orang-orang Yebus. Orang Yebus berkuasa atas Yerusalem dan melakukan banyak kejahatan dan manipulasi. Karena itu hal pertama yang Daud lakukan ketika dia duduk menjadi raja adalah merebut kembali Yerusalem. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat inilah raja yang kedua dari Israel yang memerintah kerajaan Israel. Israel raya diperintahkan oleh Daud. Mari kita lihat sekarang yang ketiga. Mengapa sampai Daud harus melepaskan kerajaannya? Karena inilah raja yang memerintah dari muda sampai tua. Daud. Tetapi persoalannya karena usianya yang lanjut dan sudah tua. Dan pikir-pikirnya sudah tua dan tidak akan bisa meneruskan kepemimpinan sebagai raja.
maka dia mengangkat anaknya sendiri menjadi raja. Dengan cara apakah raja ketiga Israel diangkat? Yaitu Salomo. Bapak Ibu Saudara, dengan cara apakah raja Israel yang ketiga diangkat? Yaitu Raja Salomo. Dengan cara ayahnya sendiri yang mengangkat dia. Ayahnya mengangkat dia menjadi raja, tapi juga atas restu daripada Tuhan. Tapi yang pertama adalah raja. Apakah melibatkan Samuel? No, tidak. Tidak melibatkan Samuel seperti Saul dan Daud. Tidak ada nabi atau tidak ada hakim atau tidak ada orang utusan Tuhan yang datang dan mengurapi Samuel atau Salomo menjadi raja. Tetapi Daud ketika dalam masa usia tuanya dia mengangkat Salomo. Jadi raja yang ketiga diangkat oleh ayahnya sendiri. Pemimpin yang baru diangkat oleh ayahnya sendiri. Saya tidak bernubuat atas Indonesia. Bahwa pemimpin yang muda diangkat oleh ayahnya sendiri. Apakah kita juga mengalami hal itu? Adakah pemimpin yang diangkat oleh ayahnya sendiri? Dan mari kita lihat 1 Tawarik 29 ayat 23. 22 dan ayat 22 dan 23. Coba kita baca. 1 Tawarik 29 ayat 22. Lalu mereka makan dan minum pada hari itu di hadapan Tuhan dengan sukacita yang besar. Kemudian menyatakan untuk kedua kalinya Salomo anak Daud sebagai raja dan mengurapi dia bagi Tuhan sebagai raja dan Sadok sebagai imam. Lanjut ayat 23. Kemudian duduklah Salomo sebagai raja menggantikan Daud ayahnya di atas takhta yang ditetapkan Tuhan. Ia mendapat kemujuran sehingga setiap orang Israel mendengarkan perkataannya. Saudara perhatikan baik-baik sungguh. Raja yang ketiga dari Israel Raya adalah Salomo. Dengan cara ayahnya mengangkat dia menjadi raja. Karena tentu ayahnya mengangkat dia dan memilih dia sebagai raja. Karena itu dia juga harus diurapi oleh imam. Tapi ingat, yang pertama adalah inisiatif ayahnya. Apakah kita juga mengalami hal yang sama? Saya tidak menentang hal ini. Tapi saudara perhatikan kisah perjalanan Salomo. Salomo diangkat menjadi raja oleh ayahnya Daud. Dan itu saudara baca dalam 2 Tawarik pasal 1 ayat 1 sampai 17. Saudara bisa lihat di sana. Saudara akan baca dalam 2 Tawarik pasal 1 ayat 1 sampai 17 bagaimana Daud diangkat menjadi raja. Tetapi apa yang terjadi? Bagaimana Salomo diangkat menjadi raja. Dan saudara perhatikan baik-baik apa yang terjadi ketika Salomo menjadi raja. Dia jatuh dalam penyembahan berhala oleh istri-istrinya. Mengapa banyak gundik dan istri? Karena saudara tahu kemarin hari Minggu sudah disinggung oleh Dr. Antono ketika dia menyampaikan firman. Tentang raja-raja yang ada di Indonesia dalam masih zaman kerajaan. Mengapa raja itu memiliki istri-istri yang lebih ataupun yang cantik? Karena bangsa-bangsa di sekitarnya membawa wanita-wanitanya kepada rajanya. Supaya memilikinya sehingga mempunyai hubungan perdagangan, hubungan politik yang terjadi baik dengan kerajaan. Dan itu Salomo menjadi raja karena Salomo ini adalah raja yang dikatakan politikus. Salomo ini dijuluki politikus. Kenapa? Karena dia punya banyak istri, itulah istri dari negara-negara yang ada di sekitarnya. Kerajaan-kerajaan yang kecil yang ada di sekitar Yerusalem atau Israel. Memberikan wanita kepadanya supaya terjadi hubungan politik
yang harmonis. Itulah Salomo, politikus. Karena banyak istri dari kerajaan-kerajaan yang lain. Dan Alkitab berkata, ketika istri-istrinya menggoda dia dan masuk dalam penyembahan berhala. Dan akhirnya dia menyakiti hati Tuhan. Dia melakukan hal yang salah. Bahwa dia menyembah berhala karena terpikat oleh wanita. Itu kelemahan. Padahal hikmatnya luar biasa. Ketika dia menjadi raja, Tuhan bilang, apa yang kau minta? Dia tidak minta apa-apa. Dia tidak minta kekayaan, dia minta hikmat. Saudara tahu. Dan hikmat Salomo luar biasa. Karena orang Israel takut kepada dia dan segan terhadapnya. Kenapa? Karena luar biasa hikmatnya. Saudara bayangkan ada dua wanita yang datang. Membawa seorang anak bayi. Dan mereka merebutnya bersama-sama. Bahwa yang satu mengaku ini anakku. Yang satu bilang tidak, ini anakku. Dua wanita dengan pengaduan yang sama bahwa mengakui ini anaknya. Dia bagaimana Salomo bisa memutuskan bahwa siapa ibu kandungnya? Salomo berkata, ambil pedang. Belah atau penggalah anak itu menjadi dua. Dan kemudian ibu yang memiliki anaknya merelakan anaknya. Karena takut anaknya dibunuh. Dia bilang biarkan sudah. Nah, itulah Salomo menemukan ibu kandung dari anak itu. Hikmatnya luar biasa. Tapi saya mau katakan bagi Bapak Ibu Saudara. Sehebat, sepintar, hikmat apapun pemimpin. Ada kelemahannya. Dan kelemahan itulah yang membawa Salomo jatuh di dalam dosa. Bahkan Alkitab berkata bahwa dia tidak pernah bertobat sampai akhir hidupnya. Salomo tidak pernah bertobat sampai akhir hidupnya. Bahkan ia melakukan terus penyembahan berhala. Memang sempat, kalau saudara baca, sempat ia bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tetapi kerajaan Israel sudah keburu hancur. Dan di tangan seorang raja yang diangkat oleh ayahnya sendiri, maka kerajaan Israel pecah menjadi dua bagian. Jadi Bapak Ibu Saudara, atas penentuan pemimpin ini perlu hati-hati. Bapak mengangkat anak dan di dalam tangan anak kerajaan Israel Raya yang dulu bersatu teguh pecah jadi dua. Karena apa? Karena dosa dan pemberontakan. Salomo dianggap memberontak terhadap Tuhan. Dan akhirnya kerajaan Israel pecah jadi dua. Mereka pecah jadi dua, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Yang pertama adalah kerajaan selatan. Dulu menjadi satu. Karena waktu itu mereka mengangkat Daud menjadi raja. Dan itu dalam dinasti Daud terus menjadi raja. Dan ketika Salomo menjadi raja, terus mereka semangat. Tapi ketika Salomo melakukan pelanggaran, maka kerajaan itu pecah. Kenapa pecah? Karena ketika cucunya Daud, Rehabeam diangkat menjadi raja dan menentukan upeti dan kekerasan terjadi, maka pemberontakan terjadi dalam bangsa itu. 10 suku Israel memilih minggat ke utara dan membentuk kerajaan sendiri yang namanya Israel atau dengan ibu kota Samaria. 10 suku minggat keluar dari Yehuda dan membentuk kerajaan sendiri dan mengangkat Yerobeam menjadi raja atas Israel utara, yaitu dengan ibu kota Samaria. Dan Yehuda tetap tinggal di Yerusalem dengan 2 suku Yehuda. Dan saudara tahu inilah perpecahan yang terjadi. Ketika Israel Raya pecah di tangan raja yang ketiga. Raja yang ditunjuk oleh ayahnya sendiri. Jadi saudara, kita waspada. Hati-hati di dalam menentukan pemilihan kita ke depan. Saya kembalikan ini bagi saudara dan saya. Bahwa bagaimana kita memiliki tanggung jawab untuk memilih seorang pemimpin dalam bangsa ini. Bagaimana kita punya tanggung jawab untuk menentukannya. Kita tahu siapa yang diangkat untuk menjadi presiden. Siapa yang diangkat
menjadi wakil presiden. Kita perlu harus punya hikmat daripada Tuhan. Saudara jangan memilih karena apa kata orang. Tapi saudara tahu petunjuk itu datang dari Tuhan kepada saudara. Kalau Tuhan punya petunjuk, pasti seluruh bangsa yang memilih, yang percaya kepada Tuhan mesti satu suara. Amin. Mesti satu suara dalam pemilihan. Satu pribadi yang digambarkan oleh Tuhan, pasti Tuhan tidak akan memberikan. Si A yang ini, si B yang ini, no. Satu pribadi yang punya gambaran. Dan saya tahu bahwa visi yang Tuhan taruh, pasti gambaran itu ada dalam pemikiran saudara. Saya sudah memaparkan 3 raja Israel. Yang pertama ditunjuk oleh Tuhan dan diurapi oleh Samuel. Yang kedua ditunjuk oleh Tuhan juga, diangkat oleh rakyatnya. Dan yang ketiga ditunjuk oleh ayahnya sendiri. Dan kerajaan Israel pecah jadi 2. Saudara jangan, harus kita berdoa sungguh-sungguh. Jangan sampai bangsa ini terpecah menjadi 2 bagian. Karena kita salah menentukan pemimpin. Indonesia dalam masa krisis kepemimpinan. Karena itu mari kita berdoa sungguh-sungguh supaya Tuhan menolong kita semua menentukan pilihan yang tepat atas bangsa kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang menentukan dari awal bangsa ini berdiri. Tentu pemimpin-pemimpin yang membawa bangsa ini menjadi satu bangsa adalah pemimpin atas ketentuan Tuhan. Dengan pola mereka, dengan cara mereka, dan bangsa pemimpin menjadi bagian dalam bangsa ini. Berganti-ganti pemimpin. Dan kami sadar dan mengerti bahwa pemimpin mana yang membawa bangsa ini kepada kemajuan. Tentu semua pemimpin mempunyai kekurangan dan kelemahan. Tetapi atas ketentuan Tuhan itulah yang menjadi prioritas utama. Tolong kami ya Bapa, umat Tuhan, umat Kristen. Tolong kami ya Tuhan, gereja Tuhan. Untuk bersatu hati berdoa. Dan yang utama adalah meminta petunjuk Tuhan. Bukan bersandar kepada kata orang. Bukan bersandar kepada komunitas. Bukan bersandar kepada pengetahuan dan logika. Bukan bersandar kepada apa kata kita. Tetapi bersandar kepada petunjuk Tuhan. Setiap orang punya tanggung jawab utama, yaitu meminta petunjuk Tuhan untuk menentukan pilihannya, tanpa dipengaruhi oleh siapa dan apapun. Itu yang pasti kami lakukan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur bahwa Tuhan menolong umat Tuhan, khususnya jemaat Tuhan di gereja ini juga, untuk menentukan satu pilihan yang tepat. Karena satu pilihan yang tepat tentu Tuhan akan menunjukkan bagi gereja Tuhan. Kalau Tuhan menyatakan wajah pemimpin yang oleh Tuhan sendiri, saya pastikan bahwa gereja ini akan memilih satu Tuhan, satu orang yang ditunjuk oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga mekanisme pemilihan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Mungkin setiap orang punya hak untuk menentukan, tapi kembali lagi kepada kedaulatan Tuhan. Kami percaya Allah berdaulat atas bangsa ini. Oleh karena itu, orang yang bangkit menjadi pemimpin bangsa ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Bergeraklah di dalam hati dan setiap hati bangsa ini, supaya menentukan yang tepat bagi nasib bangsa ini. Kami tidak ingin Indonesia mengalami perpecahan. Kami tidak ingin Indonesia menjadi porak-poranda. Tapi kami ingin Indonesia Raya tetap jaya. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang ragu-ragu diberikan keteguhan, yang sedang berjuang untuk menyelesaikan bagiannya. Dalam usaha, bisnis, pekerjaan, pendidikan, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas berkat Tuhan kepada kami malam hari ini. Angkat tangan saudara dan terima berkat. Bahwa pertolongan datang dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh pimpinan kasih karunia Roh Kudus yang mempersatukan kita. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.